Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Samsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman sekalian, ketika kita berbudidaya tanaman padi, tentu yang selalu kita perhatikan adalah bagaimana pertumbuhan padi kita ini selalu optimal. Nah, tetapi ketika kita berbudidaya itu tidak terlepas dari serangan hama dan penyakit. Hama itu bermacam-macam, mulai dari jenis ulat, jenis serangga, atau jenis kutu-kutuan, dan lain-lain. Tetapi kalau untuk penyakit itu disebabkan oleh tiga, dari jamur, dari bakteri, dan dari virus. Nah, teman-teman, mengapa tanaman padi kita ini terlalu mudah atau terlalu gampang terserang oleh hama dan penyakit? Kali ini kita akan membahas mengapa tanaman padi kita mudah terserang hama dan penyakit. Yang pertama adalah imunitas atau daya tahan tubuh tanaman kita atau padi kita itu rendah, diakibatkan oleh banyak faktornya, di antaranya adanya kelembaban yang tinggi, terus ditambah lagi serapan nutrisi yang tidak maksimal. Jadi imunitas ini sangat menentukan tanaman kita sehat atau tidaknya. Karena kenapa? Bila sudah terserang oleh hama ataupun oleh penyakit, maka ini membutuhkan waktu untuk pemulihan. Sehingga pasti tanaman kita ada stagnasinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah faktor cuaca. Ketika kita berbudidaya di musim hujan atau sebaliknya di musim kemarau, ini sangat menentukan tanaman kita terserang hama atau penyakit. Misalnya di musim hujan, hama yang paling sering menyerang tanaman kita itu adalah pada jenis penggerek. Jadi penggerek ini baik dari sundep ataupun beluk. Nah, tetapi kalau misalnya di musim kemarau itu akan berbeda lagi. Nah, mungkin yang paling akan beringas untuk menyerang itu pada pada tikus ataupun burung pipit. Nah, teman-teman, itu lain lagi ketika kita berbicara penyakit. Nah, di musim hujan ataupun di musim kemarau ini sangat rentan juga dengan diserangnya hama penyakit. Nah, penyakit yang sering timbul di musim hujan itu misalnya di hawar daun atau di kresek. Nah, kalau di musim kemarau itu lebih kepada fuso ataupun lebih kepada kerdil batang yang disebabkan oleh virus. Nah, ini semualah yang menyebabkan tanaman kita itu stagnan pertumbuhannya. Nah, terus yang ketiga, kenapa tanaman kita atau padi kita ini mudah terserang hama dan penyakit, itu disebabkan ketidakseimbangan pada nutrisi yang kita berikan. Nah, teman-teman, untuk jenis padi ataupun budidaya padi ini harus kita berikan pupuk yang berimbang. Nah, jangan kita hanya berfokus pada NPK saja, jangan berfokus pada urea saja, tetapi banyak unsur-unsur nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman kita yang mungkin tersedia di sekitar kita ataupun bisa kita dapatkan dari toko-toko pertanian, tetapi kita lebih irit di dalam
pengaplikasian atau di dalam berbudidaya, sehingga tanaman kita yang seharusnya membutuhkan kalsium, membutuhkan magnesium, membutuhkan sulfur, atau di unsur hara mikro, misalnya membutuhkan fero, membutuhkan mangan, membutuhkan aluminium atau zinc atau boron dan lain-lain, ini kita tidak berikan. Nah, teman-teman, ketika misalnya kita biasanya hanya menggunakan NPK, maka sebaiknya NPK-nya ini dikurangi. Biaya yang harusnya dibelikan NPK ini sebagiannya kita belikan pupuk yang mengandung unsur-unsur mikro. Karena kenapa? Walaupun dibutuhkan oleh tanaman ini kecil jumlahnya dibanding dengan NPK, tetapi kalau tidak dipenuhi, maka keseimbangan nutrisi itu tidak akan sempurna. Oleh karenanya, jangan hanya berfokus pada urea saja, jangan berfokus pada NPK saja, tetapi lebih bagusnya diberikan pupuk-pupuk yang berimbang. Contoh, kalau misalnya kita memberikan pupuk organik, kita memberikan pupuk kandang, kita memberikan zeolit, kita memberikan garam krosok. Nah, inilah yang mesti kita harus tambahkan sehingga keseimbangan nutrisi itu bisa terjaga dan akhirnya bisa meningkatkan imunitas tanaman padi kita dari serangan hama dan penyakit. Yang keempatnya teman-teman, kenapa tanaman padi kita ini mudah terserang penyakit? Itu disebabkan karena keasaman pada tanah yang kita tempati berbudidaya. pH tanah ini sangat menentukan tanaman ini lebih tinggi atau lebih kuat imunitasnya atau tidak, karena dengan pH kita ini netral, maka pertumbuhan akar akan semakin bagus, pertumbuhan batang juga akan sempurna, di pembuahan juga akan maksimal. Tetapi sebaliknya, ketika pH tanah kita asam, justru ini yang membuat awal dari semua jenis hama dan penyakit itu akan mengganggu tanaman kita. Jadi hendaknya menaikkan pH tanah itu harus terus kita lakukan dari sebelum tanam sampai dengan 10 hari setelah tanam. Adapun bahan yang paling efektif kita gunakan cukup dengan menggunakan garam krosok saja. Kalau misalnya 100 kg ini sudah kita taburkan tapi pH-nya masih 4, maka taburkan lagi 100 kg. Jangan pernah takut untuk menabur garam ini, karena lebih takutlah ketika pH tanahnya 4 daripada sering mendengarkan wejangan dari orang-orang yang tidak pernah meneliti tentang garam, bahwa ketika garam diberikan ke tanah ini bisa merusak tanaman kita. Itu hanya pendapat orang-orang yang tidak pernah meneliti garam. Tapi bagi kami yang sudah bertahun-tahun membudidayakan tanaman dengan basis pemberian garam untuk menaikkan pH, itu sangat bermanfaat. Olehnya, teruslah berikan garam itu sesuai dengan atau mengikuti dari pH tanah yang kita tempati budidaya. Demikian teman-teman ulasan kita hari ini. Ada 4 poin yang kita sharingkan menjadi penyebab tanaman padi kita mudah terserang hama dan penyakit. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.